Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa semuanya, dimanapun teman-teman berada. Di semester ini kita akan bareng-bareng membahas, mendiskusikan terkait dengan bagaimana kita bisa merumuskan perencanaan strategik yang akan dituangkan dalam satu mata kuliah namanya Strategic Planning Foundation. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita akan merancang sebuah perencanaan strategik itu mestinya kita harus punya fondasi dulu. Ya, tak ulangi, mestinya kita harus punya fondasi dulu sehingga apa yang kita rencanakan, itu nanti benar-benar disesuaikan dengan kondisi sumber daya yang dimiliki. Kenapa demikian? Karena perencanaan dibuat itu untuk dicapai. Ya, jadi akan sia-sia ketika kita sudah mampu membuat satu rumusan perencanaan yang bagus, tetapi perencanaan yang di dalamnya nanti ada goal, ada tujuan, itu tujuan nggak bisa kita capai. Sekali lagi, maka di materi Strategic Planning Foundation nanti akan kita awali membahas tentang pengantar, di mana di pengantar nanti akan kita sampaikan tentang mengapa perlunya perencanaan, tipe-tipe perencanaan dan lain sebagainya. Oke, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, sekali lagi di semester ini kita akan belajar bareng, mendiskusikan bareng tentang materi Strategic Planning Foundation. Nah, di perkuliahan kita semester ini di mata kuliah Strategic Planning Foundation, perlu saya sampaikan dulu apa yang menjadi luarannya, apa yang menjadi capaian pembelajarannya, di mana kita berharap nanti setelah kita bareng-bareng mendiskusikan, membahas tentang Strategic Planning Foundation itu, mahasiswa akan mampu merancang, mahasiswa akan mampu menentukan strategi atau arah. Ya, kita ulangi, bagaimana mahasiswa akan mampu merancang atau merumuskan strategi atau arah, serta mahasiswa juga mampu melakukan satu proses untuk pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan, ya kan? Pengambilan keputusan nanti bisa terkait dengan melakukan pengambilan keputusan di dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau kita bicara tentang level corporate, ya bagaimana kita nanti akan mampu membuat satu proses pengambilan keputusan dengan mengalokasikan sumber daya yang ada di dalam corporate atau dalam perusahaan itu. Kalau nanti kita akan mendiskusikan tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya yang dimiliki oleh UMKM, ya berarti apa yang kita miliki ya di UMKM itu bagaimana kita bisa mengalokasikan. Mestinya dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh UMKM, atau nanti kalau kita bicara corporate ya berarti bicara tentang corporate, karena secara kuantitas dan secara kualitas tentunya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan corporate dan UMKM itu pastinya berbeda. Nah, adapun nanti desain perkuliahan kita akan kita mulai dengan introduction. Di pengantar tadi sedikit saya sampaikan, kita akan bahas tentang konsep dasar dari perencanaan itu apa. Berarti kalau kita bahas tentang konsep dasar perencanaan, kita akan bahas juga tentang fungsi-fungsi dasar dari manajemen, ya. Kita akan bahas tentang fungsi-fungsi dasar dari manajemen itu. Kemudian setelah kita nanti selesai membahas dan mendiskusikan tentang pengantar atau introduction yang akan menjadi dasar atau fondasi kita sebelum nanti kita merumuskan satu perencanaan strategik, kita kemudian membahas tentang konsep perencanaan, ya, dimana setelah kita selesai bahas konsep perencanaan, kita lanjutkan membahas tentang konsep strategi, dan yang terakhir, desain terakhir, nanti kita akan bahas tentang bagaimana kita bisa menganalisis perencanaan strategi itu. Nah, berikutnya, ya kan, gambaran aja materi yang akan kita sampaikan tadi di awal juga sudah saya sebut, ada introduction, konsep perencanaan,
kemudian konsep strategi, setelah itu kita akan bicara tentang visi, misi, value atau goals. Nah, kenapa kita bahas tentang visi, misi, value atau goals? Karena bagi saya nanti teman-teman juga bisa saling bertukar informasi ya, atau bertukar ilmu bahwa kasta tertinggi dari sebuah planning, ya, kasta tertinggi dari sebuah planning, peringkat yang paling tinggi dari sebuah perencanaan itu ada divisi. Ya, ada divisi, visi perusahaan itu apa. Setelah itu nanti turun ke visi, kemudian turun ke goal, turun ke tujuan, dan nanti mungkin bisa sampai ke value. Maka kita nanti juga harus bisa merumuskan visi, misi, tujuan atau goals yang sesuai dengan karakteristik dari perusahaan atau karakteristik dari UMKM yang dimiliki. Kemudian setelah kita bahas tentang visi, misi, values, dan goal, kita membahas tentang analisis perencanaan strategi, ya kan? Kemudian kita bicara tentang faktor internal dan eksternal. Di sini kita akan coba kembali membahas, mendiskusikan. Nanti kita juga mungkin ada beberapa kuis di sini tentang analisis SWOT, ya, bagaimana kita mulai bisa mengidentifikasi apa yang menjadi kekuatan, kita mengidentifikasi apa yang menjadi kelemahan, bagaimana kita bisa mengidentifikasi, mengetahui apa yang sebetulnya menjadi opportunity atau peluang dan apa yang sebetulnya itu akan menjadi hambatan. Tetapi di analisis SWOT kita kan tidak hanya berhenti pada tingkatan atau pada tahapan melakukan identifikasi, tetapi ada hal yang harus kita bahas, bagaimana kita bisa merumuskan satu strategi, bagaimana kita bisa merancang satu strategi dengan kekuatan yang dimiliki, bagaimana kita bisa merancang satu strategi dengan mengoptimalkan adanya peluang, dan kita harus hati-hati bagaimana kita bisa mengantisipasi terhadap segala kendala atau ancaman. Nah, kemudian nanti kita bahas juga tentang tipe perencanaan strategik, ya. Nah, oke, tadi saya ada yang lupa. Di sini pun nanti coba kita akan bahas, sampaikan juga tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya. Salah satunya kita akan sajikan dengan metriknya BCG atau Boston Consulting Group, sehingga kita akan punya gambaran bagaimana bisa mengalokasikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, itu sekilas ya teman-teman tentang materi yang mungkin akan kita bahas di kelas, akan kita diskusikan di kelas. Dan perlu saya sampaikan juga, di mata kuliah ini nanti kan endingnya akan kita lakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran ini. Salah satunya adalah evaluasi dalam bentuk penilaian yang diberikan oleh saya untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Dan komponen penilaian saya sampaikan di sini, nanti di kelas juga akan kita ulangi lagi. Ada UTS, ya, ada UAS, ada tugas 1, tugas 2, sehingga teman-teman nanti bisa mulai menyiapkan, jangan sampai nanti ada kendala di pelaksanaan UTS, di UAS, atau pengerjaan tugas yang terkait dengan mata kuliah ini. Sehingga ini juga merupakan satu perencanaan, sebenarnya perencanaan awal kuliah, ya kan, sama dengan mata kuliah kita. Dan nanti di akhir mata kuliah kita akan sampaikan evaluasi, ya kan, bagaimana ketercapaian dari perencanaan yang kita sampaikan di awal dalam bentuk RPS. Ini teman-teman sekilas ya tentang materi yang akan kita diskusikan di Strategic Planning Foundation dan juga terkait dengan teknis perkuliahan. Mudah-mudahan teman-teman semua nanti bisa mengikuti dengan baik, bisa diskusi bareng-bareng sehingga akan memberikan manfaat untuk mahasiswa semuanya. Demikian, jangan lupa nanti kita akan mulai masuk ke materi yang pertama, yaitu materi pengantar atau introduction. Demikian, terima kasih, kita akan ketemu lagi di materi berikutnya.